الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ketika surat dari Madinah di tahun ke-17 dari hijrah, waktu itu belum ada tahunnya, dikirimlah surat sampai ke Mesir. Dibaca di Mesir, ini surat adu bulan baik, tahunnya agati. Itu pertanda bahwa masyarakat itu belum punya tahun. Biasanya dinisbatkan dengan kejadian. Ya, maka orang Arab menamakan tahun kelahiran Nabi tidak dengan angka, karena memang tidak dikenal, dinamakan dengan kejadian. Kejadian apa? Gajah, tahun gajah. Itu orang-orang tua gitu. Kita tanya tahun berapa Bapak masuk ke transmigrasi ke Sumatera? Tidak ada yang tahu tahun. Yang bilang pas kami datang dulu lagi agresi militer. Tahunnya tahun berapa? Yo kira-kira mah itulah Pak. Ya. Karena mereka tidak terbiasa, belum terbiasa dengan angka, dengan pengangkaan tahun. Itu pula yang terjadi. Sehingga bersuratlah kepada khalifah, berusul agar kiranya ditentukan tahun sebagai panduan. Ketika datang surat, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pemimpin tertinggi mengumpulkan sahabat-sahabat senior yang dulu bersama dengan Rasul. Mereka sepakat, mencari kesepakatan apa yang harus kita ambil. Kesepakatannya adalah betul harus dibuat pengangkaan atau penanggalan yang baku menjadi acuan. Ada yang mengusulkan kita buat dari Nabi lahir, yang lain nggak sepakat, jauh sekali. Sebagian lagi mengatakan kita pilih tahun turunnya Al-Quran, di mana Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Nah, itulah kita ambil sebagai awal tahun. Yang lain nggak setuju. Kenapa? Karena tidak ada beda. Waktu Nabi Muhammad belum Nabi dengan Nabi Muhammad setelah Nabi tidak ada beda. Nabi Muhammad baik, soleh untuk dirinya, dapat wahyu di awal untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Solehnya belum disuruh berdakwah. Yang mabuk tetap mabuk, yang zina tetap zina, yang gilo tetap gilo. Tidak ada perubahan. Kalau begitu kita ambil ketika wafat saja. Agak pendek tahunnya berarti. Kata sahabat yang lain, janganlah. Begitu setiap mengulangi tahun kita akan ingat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kita akan berduka setiap tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib kemudian mengusulkan, kalau begitu bagaimana kalau kita ambil saja masa hijrah Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Karena perjalanan hijrah inilah yang membuat beda. Dulu Nabi di Mekah ditindas, ditolimi, tidak berdakwah secara terang-terangan. Ketika sampai ke Madinah sudah menjadi kuat, memiliki otoritas, punya kewenangan, dan disitulah kesolehan bisa ditegakkan, amar ma'ruf nahi munkar kemudian disyiarkan. Maka disetujuilah oleh sahabat-sahabat lain dan diakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi sudah 30 berapa tahun Nabi berdakwah, kurang lebih 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah ini di Rasul wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab 17 tahun. Di tahun ke-17 setelah Nabi sampai ke Madinah, 17 tambah 13
Memang kalau pagi belum ngopi agak lambat otak Pak. 30. Di tahun ke-30 lah baru ditetapkan ada kalender. Ya. Di tahun ke-30 sehingga menjadi baku, dimulai mundur sedikit 1446 Hijrah sampai kita saat ini. Mudah-mudahan kita masuk di tahun yang baru ini dalam keadaan lebih baik dari tahun sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, bersama wasiyah mimbariyah masih kita lanjut hadis yang selama ini kita baca. Bisanadil muttasil ila muallifil kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al haditsus sadis ashar as-sunnatu hiyal hisnul hasin an Abdurrahman ibn Amr as-Sulami wa Hujr ibn Hujr qala atayna al-Irbad ibn Sariyah wa huwa mimman nazala fihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi fasallamna wa qulna atainaka zairina wa 'aidina muqtabisina faqala al-Irbad صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Dua orang tabi'in ini datang kepada Irbad bin Sariyah ingin bertanya tentang hadis tentang wasiat Nabi. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa generasi-generasi awal Islam adalah generasi yang sangat memperhatikan nasihat-nasihat Rasulullah. Sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Sehingga mereka yang tidak bisa intens bersama Nabi, bersama sahabat, akan memberikan waktu khusus untuk belajar, bertanya. Karena nggak bisa semua sahabat itu mendampingi Nabi. Banyak urusan masing-masing. Dan itulah fungsi mereka. Hidup di masa itu untuk mengambil peran mereka. Sunnatullah berlaku di dalam setiap masa. Setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Nggak bisa pula kita kemudian mau semuanya seragam. Kita galo-galo jadi ustaz galo, atau kita semuanya mau jadi pengusaha semua, semuanya mau jadi guru semua, tidak bisa. Semua mau jadi petani semua. Sunnatullah, Allah ciptakan kita berbeda, untuk tujuannya adalah saling melengkapi dan mengambil fungsi hidup masing-masing, karena di semua lini adalah ibadah. Ketika kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ada yang duduk 24 jam bersama Nabi. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Maka Abu Hurairah ini Pak masuk Islam tahun ke-7, Rasul wafat tahun ke-11, artinya hanya 4 tahun, tidak nyampe 4 tahun, 3 tahun lebih sedikit masuk Islamnya. Tapi kalau mau dilihat, buka buku mana saja, selama itu bicara tentang hadis, insya Allah akan kita temukan nama Abu Hurairah. Ada di sini yang belum pernah, baru pagi lah dengar nama Abu Hurairah? Ada tak? Kalau ada, dipastikan Jumatannya selalu terlambat Bapak itu. Setiap Bilal naik, an Abi Hurairah disebutkan oleh Bilal naik Jumatan. Ya, jadi kalau Bapak ada yang belum pernah dengar nama itu, berarti Jumatan Bapak kurang cepat datangnya. Kenal kalau dengan nama Abu Hurairah? Padahal masih Islam hanya 4 tahun saja. Tapi yang 4 tahun ini, beliau tidak pernah meninggalkan Rasul. Di situ terus. Ya. Ada sahabat lain yang lama hidup sama Nabi, tapi mungkin namanya kita tidak dengar. Ya. Kita tahunya ketika kita baca buku sejarah. Kalau sekedar buku-buku agama umum tidak tampak namanya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menantu Nabi, dekat sekali dengan Nabi, menikah dengan 2 orang anak Nabi. Ya, dinikahkan Dzulnurain. Hadisnya sangat sedikit yang kita dengar. Yang populer hadis tentang wudu, itu saja. Abu Bakar, Bapak pernah baca buku hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Enggak. Abu Bakar berteman dengan Nabi dari bujang sampai Nabi meninggal. Ya. Umar bin Khattab masih ada, masih agak banyak. Yang lain tidak. Bahkan yang banyak meriwayatkan hadis hanya 7. Ya. Hanya 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Artinya apa? Mereka hidup dengan kaplingan hidup masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita ini tidak galak ibadah, susah taat karena kita hidupnya tidak sezaman dengan Nabi. Sahabat dulu, wajar bayar do Nabi. Nah, yang model-model main ini Pak, kalau hidup di zaman Nabi malah Abu Jahal dia. Karena iman itu tetap begitu, menyentuh kepada hati-hati yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan zaman siapa dia hidup, di mana dia hidup, tapi bagaimana kondisi hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi pelajaran bagi kita, bagi bapak, bagi ayah, bagi saya, bagi ibu, apapun status dan profesi kita, miliki kepedulian untuk tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, cara banyak, tidak sempat banyak, dikit, yang penting istiqomah. Jangan tak tahu nian hidup nih. Mentang-mentang kita PNS misalnya, tak galak nian belajar, tak galak ngaji, disuruh khutbah, disuruh mimpin yasin. Lajulah kamu yang pengangguran itu. Aku nih PNS, kira-kira mah itu Pak. Oh, yang main lah. Kalau mati dosa tahlil ke Pak. Kubur kalau kancang. Maka ada hal-hal yang fardu ain sifatnya. Fardu ain diantaranya menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Ya, tinggal disesuaikan saja, ya, sesuai dengan kapasitas kita, kondisi kita. Yang salah itu kalau kita sudah bertugas, Bapak lagi diamanahi jadi PNS, jadi pejabat, tiba-tiba mengatakan, kayaknya bukan di sini tempat saya harus hijrah, saya harus duduk di masjid 24 jam. Nah, itu salah Pak. Ya, itu salah. Maqamak haitsu aqamak, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika Allah posisikan Anda di satu tempat, itulah posisi Anda, itu yang diinginkan Allah dari Anda, maka manfaatkan dengan baik. Anda sedang diangkat jadi pejabat sekarang, tiba-tiba ada yang tidak sesuai dengan hati nurani, kemudian mentok, tiba-tiba mau resign. Apakah Anda yakin bahwa pejabat yang akan ditempatkan di setelah Anda nanti lebih baik dari Anda? Kan tidak. Maka ketika diberi kewenangan, manfaatkan itu, jadikan itu jihadmu.
Yang paling penting adalah apapun status dan profesi kita, kita lihat bagaimana sahabat tadi tetap memiliki kepedulian kepada agamanya, ya, sesuai dengan kapasitas dan kondisi mereka masing-masing. Fasallamna wa qulna. Nah, ini ada tradisi, Pak. Nggari. Kalau dulu yang jadi tradisi guru didatangi. Guru itu didatangi, Pak. Ya, ulama-ulama kita tuh didatengin. Karena orang mau datang belajar. Sekarang ini sudah berubah sekali. Karena kondisi memang menuntut untuk perubahan. Kalau sekarang ada guru yang mengatakan, aku tidak mau datang ke tempat orang. Kalau mau datang ke tempat saya, nggak ada yang belajar, Pak. Nggak ada lagi yang belajar. Kenapa? Yang paling susah sekarang ini adalah mengumpulkan manusia untuk hal-hal baik. Paling susah. Ngumpul ke uang untuk gawe baik itu susah, Pak. Paling susah. Tidak percaya, tanyalah sama caleg-caleg yang kemarin kampanye. Tidak percaya, jingolah sama caleg calon-calon pemimpin yang mau kampanye dan sebagainya. Susah sekali mengumpulkan orang. Ya, ini kondisi yang sudah berbeda antara umat kita saat ini dan dulu. Kalau dulu Ibnu Abbas sebagai ulama didatangin. Sekarang buat pengajian di masjid kadang-kadang masih sepi, Pak. Ya, pengurus lah berteriak-teriak lah menjadwalkan buat pengajian di masjid sudah. Tinggal datang ke masjid. Kamu udah usah bawa makanan, kamu udah usah bawa minuman, masjid sudah siap, masih sepi. Apalagi ini yang ada makanannya masih main, apalagi tidak kata. Aduh niat dia tuh, Pak, pengajian pengajiannya, aduh Pak. Yang istiqomah itulah dia oleh imamnya, dia merebotnya, cukup bapak nih istiqomah nih, ada bertahun-tahun dah balik-balik. Ustadz, aku tinggal di sini lah, kata dia. Ya, jadi memang pengurus masjid dituntut kreatif, ya, bagaimana caranya agar jamaah untuk bisa senang datang ke masjid, utamanya yang muda-muda, yang kecil-kecil, bagaimana caranya supaya mereka menjadikan masjid ini sebagai tempat di hati sendiri, ada keinginan untuk hadir di masjid. Kalau ada di rumah, ada di komplek, pengen sholatnya jamaah di masjid, pengen pengajian di masjid, itu dibuat iklimnya. Kenapa? Karena memang betul-betul susah. Ada umat kita sekarang nak ke masjid, alhamdulillah kita berterima kasih, Pak. Ya, kita berterima kasih. Kadang-kadang kalau pakai dalil-dalil baik, jamaah ini pinteran jawab, Pak, daripada ustadznya. Ya, jadi memang suasana yang harus diperbaikin. Ada teman saya cerita di masjid itu dia pakai memberikan penjelasan. Dia bilang siapa yang datangnya agak cepat sholat Jumat, maka dia dapat sapi. Terlambat sedikit, dia dapat pahala seperti kambing. Sampai di ujung itu apa? Yang paling lambat khatib naik, dia akan dapat telur. Dijawab pula oleh jamaah, Ustaz, memang aku tidak baca makan kambing, tidak baca makan sapi, aku hobi telur dulu lah. Jadi memang tugas pengurus masjid ini membuat jamaah tertarik dan merasa nyaman dengan masjidnya, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, faqala al-Irbad, maka ketika ditanya tadi, Irbad menjelaskan, menyampaikan kepada tabi'in yang bertanya, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sholat jamaah dengan Nabi, kemudian setelah Nabi sholat, beliau membalikkan tubuhnya melihat kami dan berkata, fawa'adana maw'idatan balighah, Nabi memberikan nasihat yang sangat dalam. Saking seriusnya Nabi, saking mengenanya Nabi jarang-jarang. Biasa Nabi itu sangat sedikit ceramahnya, Pak. Khutbahnya pendek sekali. Ya. Sangat pendek. Sangat jarang. Bahkan sahabat-sahabat perempuan pernah protes sama Nabi, ya Rasulullah, tolong dong kami sering-sering diajarin. Kata Nabi, jangan. Kalau terlalu sering nanti kalian bosan. Ya. Nabi itu mengerti sekali psikologi dakwah. Ya.
Nah, tapi kali ini sangat dalam. Diulang-ulang betul, ditekankan betul sampai kata Irbad bin Sariyah, ya Rasul, sahabat di antara kami bertanya, ya Rasulullah, faka'annaha mau'idhatun muwadda'in. Sepertinya Nabi ini mau berpisah dengan kami. Kok sampai seperti ini sih ngomongnya gitu? Biasa nggak seperti ini? Maka Nabi SAW tidak menjawab, namun Nabi kemudian melihat sahabat yang kala itu sudah banyak mengeluarkan air mata. Panjang sekali hadisnya, tidak disampaikan di sini, Pak ya. Nah, yang disampaikan adalah wasiat inti Nabi SAW. Sahabat tadi bertanya, "Famadza ta'hudu ilaina?" Ya Rasulullah, kalaupun memang ini adalah waktu-waktu detik-detik perpisahan kau dan kami, berikan kepada kami nasihat agar kami bisa berpegang, agar kami bisa jaga komitmen itu. Nabi berkata, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu menjaga takwa kepada Allah. Takwa inilah yang menjadi wasiat dan menjadi tugas Nabi menyampaikan kepada umat. Bahkan dalam Al-Quran, satu-satunya larangan mati adalah mati dalam keadaan tidak bertakwa. Padahal siapa yang bisa mengatur mati? Tidak ada. Ya. Ada yang bisa mengatur mati? Hati. Dokter sekalipun tidak bisa. Ya. Ada seorang dokter spesial, senior sekali di Pekanbaru. Dia sangat mengerti pengobatan. Dia dokter anestesi. Dia bisa, hebat. Tapi dia tidak pernah mau dioperasi. Ketika ditanya, dokter kan kerjaannya operasi terus, kenapa dokter nggak mau? Kan dibius. Dia bilang, saya bisa memastikan kapan obat bius saya bekerja. Tapi saya tidak pernah bisa tahu kapan obat bius saya bisa habis dan orang ini bisa hidup lagi. Ya, mungkin begitulah kira-kira dokter. Dia paca, pastikan begitu nyuntik, tahu dia dalam waktu sekian menit, sekian dosis, bekerja obatnya. Cuma bisa normal lagi? Tidak bisa. Dokter cuma bilang kilo-kilo baik. Ya. Makanya begitu, nanti banyak pertanyaannya, jangan makan dulu, tunggu ini banyak, karena dia tidak bisa memastikannya. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka menjadi wasiat wajib dalam khutbah Jumat. Siapa khatib lupa wasiat khutbah, maka batal khutbahnya. Wasiat takwa ini. Khutbahnya panjang Pak, bagus, bicara tentang semua. Ya. Sampai urusan PBB dia komentari. Tapi rupanya dia berwasiat takwa. Nggak sah khutbahnya. Khutbahnya pendeknya. Apa yang dibaca? Cuma naik dia, Assalamualaikum, baca alhamdulillah, baca salawat, syahadat, baca ayat, kemudian usikum bitaqwallah, kemudian dia barakallahu li walakum, turun, tidak nyampe 2 menit setengah. Tapi dia baca wasiat takwanya, sah. Ya. Karena khutbah itu tidak perlu banyak-banyak Pak, tidak perlu ngomong-ngomong, apalagi sampai cerita tentang fikih, tidak usah. Panjang ego. Ya, panjang ego Pak. Khutbah itu yang penting baca ada alhamdulillah, pujian kepada Allah, baca sholawat, kemudian membaca ayat di salah satu khutbahnya dengan wasiat takwa dan mendoakan kaum muslimin muslimat. Selesai. Itu dilakukan, sudah sah khutbahnya. Mana kalau kaget siapa tahu khotib tidak datang, pengganti tidak kate, saling tunjuk. Daripada kaget pengumum-umum ke kita batal Jumatan gara-gara kata khotib yang baca, nah naiklah Bapak. Masih pakaian PNS, langsung naik khutbah di situ. Begitu sudah khutbah, kalau diprotes wong, Pak alangkah pendeknya khutbah, standarnya daripada kau udah baca dia. Nah, simple saja Pak ya. Yang penting adalah wasiat takwa. Ya. Nabi mengatakan usikum bitaqwallah, takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Panjang penjelasannya. Tapi kalau mau kita definisikan simple, ada 4 poin saja kata Ali bin Abi Thalib. Ya, simple saja. Yang pertama, takut kepada Allah. Kalau takut kepada manusia, kita takut jauh dia dari dia.
Kalau takut kepada Allah, kita dekati dia. Takut melanggar larangannya, takut meninggalkan perintahnya. Al-khawfu minal jalil wal ridha bil qalil. Dengan bagian rezeki yang Allah berikan, kita ridha. Dikasih rezeki sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak rezeki, alhamdulillah. Hari ini pulang bawa duit, alhamdulillah, badan masih sehat. Ada yang bisa dibawa, dibelikan, dibelanjakan halal. Enggak bawa duit, alhamdulillah masih bisa pulang. Jadi kalau ibu-ibu laki balik, nemen ada bawa duitnya, jangan berutuan bu, alhamdulillah lakinya masih balik. Banyak pula lakinya udah balik. Jadi ridha bil qalil, bagian. Ketika ulama kita ditanya kok bisa hidupnya tenang, kenapa? Yang sudah dijamin oleh Allah kami sudah. Yang dijamin oleh Allah adalah rezeki, umur dijamin oleh Allah. Tidak usah mikir ke pening-pening itu. Yang belum dijamin itulah yang kita harus fokus. Amal kita, akhirat kita belum dijamin. Kalau dunia kita sudah, yang penting lakukan kewajiban, lakukan pekerjaan sesuai dengan aturan masing-masing. Jangan pula kemudian menghabiskan seluruh hidup kita untuk kerja, cari duit. Ada orang pergi subuh, balik malam, bertahun-tahun cari duit, sampai masanya duit terkumpul, dia sakit masuk ke rumah sakit, uang yang sudah dikumpulkan diserahkan kepada dokter. Diagnosanya adalah ini masalah makan. Kan nggak lucu. Keluar rumah alasan nyari makan, ternyata terkumpul duit, sakit gara-gara salah makan. Yang sudah dijamin oleh Allah sudah nggak usah dipikirkan, lakukan saja, nggak usah dipikirkan. Dipikirkan nggak dipikirkan tetap begitu jadinya. Ya. Lakukan saja yang terbaik. Ada hal-hal yang dijamin oleh Allah. Nah, ada hal yang tidak dijamin oleh Allah, ditugaskan ke kita. Nah, di sini kita fokus. Ya, ini yang fokus. Mati hidup, udah dijamin sama Allah. Kapan matinya, di mana matinya, sudah Pak. Sampai saatnya sampai, belum. Ya, sama dengan lima ghaibiyat yang kita tidak diberikan akses tahu itu ya. 5 hal yang kita tidak punya akses tahu. Salah satunya adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di tanah mana engkau mati. Kalau di zaman Nabi Sulaiman diceritakan, ada seorang pengikut belajar sedang duduk bersama Nabi Sulaiman, tiba-tiba ada orang asing datang. Semua orang nggak kenal dengan dia, tapi orang ini ngeliatin terus ke dia, dijenguk lagi, dan sudah balik. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, ada yang kenal nggak kalian siapa yang tadi datang itu? Uji yang duduk di situ tak kata yang tahu di antara kami, Nabi asing aku. Kata Nabi Sulaiman, itulah malaikat maut. Langsung ke masjid yang dijingok tadi. Kira-kira mungkin bahasa kita nakau. Napo Nabi Sulaiman? Nabi dari tadi dia nyingok aku terus. Bingsal dia Pak. Jadi Nabi Sulaiman ketawa. Jadi kau napo? Nabi itu Nabi kan bisa memerintahkan angin. Tuh suruh angin bawa aku jauh-jauh Nabi. Jangan di sini, agak terdekat. Caknya yang nemen di jiwa aku dengar tadi. Ya, sudah diperintahkan angin, disuruh bawa jauh. Kata Nabi Sulaiman sampai dia minta turunkan. Ya, begitu sudah dibawa angin keliling, wong tadi lah ngerasa pecahnya lah jauh aku ini sudah angin turunlah di sini. Turun dia. Begitu turun, rasanya lah tenang, alhamdulillah dah jadi aku mati hari ini. Bertemu depan muka dia bertemu. Wah, ada di sini. Terkejut dia, aku kan sudah dibawa angin. Iyo, kata malaikat maut tadi, di buku catatan kami diperintahkan kau dicabut nyawamu di bumi ini. Tapi kau dekat Nabi Sulaiman tadi, jadi tidak aku cabut nyawamu. Jadi pelajak kalau di sini. Kapan kita mati tidak tahu. Kapan kita hidup, kita lahir tidak tahu. Dokter cuma bisa HPL saja, perkiraan lahir. Ada yang pernah perkiraan lahir anaknya salah, beda, maju atau mundur? Ada. Anak saya kemarin lahir, kata dokter tanggal 2 Agustus, insya Allah lahir perkiraannya. Banyak dokter. Ya. Saya termasuk dan istri
yang tidak istiqomah dengan satu dokter ya, karena mengikuti kegiatan saya di mana siapa yang ngadu haji itu ya dokter itulah, itu senang jadwal, banyak jadwalnya, perhitungan semua tanggal 3 Agustus. Jadi saya bilang kemarin masih lama berarti dok. Iya, kalau saya berangkat dulu keluar kemarin ada farm trip ke Hong Kong, ke 4 negara, ke Macau, Shenzhen, kata dokter masih terkejar pak, tidak apa-apa. Sudah aku pergi, cuma memang agak berat-berat dikit hati itu pak. Semestinya saya pulang tanggal 19, saya sampai di Jakarta 18, langsung saya pulang aja cepat. Rupanya benar ya, 19 subuh sakit perut ya, rencana hati mau ke rumah sakit Bunda, belum nyampe rumah sakit situ agak macet sekolah, tidak ketahanan lagi ya, mampir di klinik ada apa situ Mitra Ananda, masuk dicek baru bukaan 2 bidan masuk keluar lagi tidak nyampe 10 menit alhamdulillah lahir ya. Begitulah, nggak ada yang tahu kapan lahir, kapan mati, dan tidak bisa juga membentuk muka anak kita di dalam perut rahim, tidak bisa. Tak baca pak. Datang kiai begitu lahir hamil, kiai mamano wiridnya zikirnya, aku ini pengen anak betino. Kiai baca pak, banyak berzikir. Yuk kiai cuma supaya lebih anu kiai kuatnya. Sudah baca surat Maryam. Baliklah bibi ini baca surat Maryam ya, begitu lahir sengaja dia udah gala anu pak, udah gala USG nak surprise, begitu lahir metu lanang. Ada kawan aku pak sudah nyiapkan amo dia pak, USG berkali-kali USG ya, artinya yang dokter itu hanya bisa memprediksi saja, tidak bisa memastikan sebelum terlihat langsung ya. Pengen anak lanang, anak 1 betino, anak 2 betino, anak 3 betino, anak 4 betino, anak kelima terakhir. Pokoknya anak lanangnya, segala gawe sudah digawekan, obat, vitamin sudah. Ya, banyak makan daging sudah. Terakhir datang ke kiai namasti kan. Kiai pecahnya lanangnya, kayak aku pengen lanang ini bagusnya belagaknya sikot tapi paling belagak. Oh, di kiainya sudah banyak-banyak baca surat Yusuf. Balik ke rumah tak berhenti lagi tiap malam Jumat baca surat Yusuf. Harapan mudah-mudahan lahir kaki belagak cara Nabi Yusuf. Begitu metu anaknya hitam, pese. Protes ke kiai, uji kiai ngamal ke surat Yusuf. Uji kiai, ya aku nyuruh aja baca Yusuf. Kalau anak pecah bapaknya tuh lah. Tidak ada yang bisa mengubah dan menentukan ya, mafil arham ya. Walladzi yusawwirukum fi butuni ummahatikum. Dia Allah yang berkuasa itu. Artinya ada hal-hal yang sudah sifatnya pasti, itu tidak usah kita pikirkan lagi, lakukan saja perintahnya dengan baik, selebihnya yang tidak dibebankan, tidak dijanjikan, itu yang harus kita fokus ya. Takut kepada Allah, yang kedua ridha kepada rezeki yang dibagikan oleh Allah ya. Yang ketiga al-khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal imanu bit tanzil, dengan yang diturunkan yaitu Al-Qur'an kita percaya, kita komitmen, kita jadikan dia sebagai imam, sebagai panduan dalam hidup kita, mana perintahnya kita lakukan, mana larangan semua kita tinggalkan, usaha pelajari terus, dan yang terakhir adalah al-isti'dadu li yaumir rahil, kata Imam Ali bin Abi Thalib, selalu mawas diri, persiapkan waktu kita mati, persiapkan dulu. Mempersiapkan kematian tidak akan memperpendek kehidupan, tidak siap kematian tidak memperpanjang masa hidup kita di dunia. Tapi beruntung yang mempersiapkan, dengan apa? Karena dia bisa lebih mawas diri, bisa lebih mengerti mana yang boleh, mana yang tidak untuk dilakukan. Ya mas sekalian rahmati Allah. Kemudian wasami wa ta'ah. Apalagi posisi kita sekarang yang kalau milih pemimpin ini pemilihan. Siapapun yang terpilih berarti dia sudah mendapatkan mandat dari Allah. Yu'til mulka may yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha.
Jangan mentang-mentang kita tidak dukung waktu pemilihan, kemudian dia jadi dilantik. Aku tidak melok-melok Ustaz, aku tidak milih dia dulu. Kebijakan pemimpin setelah dia dilantik, setelah dia sah menjadi pemimpin, maka itu adalah amanah Allah yang diberikan kepada dia dan diwajibkan kepada kita rakyat untuk support mana program-program baik. Kalau ada programnya yang baik, programnya yang untuk kebangsaan, membangun kenegaraan lebih baik, maka kita sebagai warga, kita sebagai masyarakat wajib mendukung, mensupport program pemimpin tersebut. Tidak boleh berkhianat selama dalam kebenaran. Tapi kalau sudah hal maksiat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Wasam wa ta'ah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Bahasa Nabi, coba lihat, sekalipun yang jadi yang terpilih menjadi pemimpin itu abdun habasyi, hamba sahaya dari Ethiopia. Ethiopia menunjukkan ini kinayah sebenarnya. Artinya apa? Secara strata sosial mungkin mereka di bawah para rakyat. Ya, abdun itu hamba sahaya, budak yang diperjualbelikan. Habasyi itu dari Ethiopia, Afrika. Orang Arab ini kan konteksnya Nabi bicara kepada orang Arab, orang putih, orang mulia yang punya garis keturunan hebat. Nah, sekalipun yang jadi pemimpin kalian adalah budak, hamba sahaya, dan mereka adalah orang Afrika, hitam, legam, tapi kalian tetap punya kewajiban untuk taat kepada perintah dan aturan yang mereka buat, selama itu mengandung kemaslahatan untuk orang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian hidup harus selalu berpegang kepada sunnahku, kata Nabi, dan berpegang kepada sunnah khulafa' rasyidin. Dikatakan sunnah khulafa' rasyidin adalah kebijakan, keputusan yang diambil oleh para penerus estafet pemerintahan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada fakta sejarahnya nanti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada mereka, wa addu 'alaiha bin nawajiz, gigit. Kalau bahasa menggigit, gigit dengan gigi geraham. Nawajiz itu gigi geraham, Pak. Ada tali, kita gigit dengan gigi geraham, ditarik pakai tangan itu nggak lepas, kuat. Tapi kalau digigit pakai gigi depan, kita tarik cuma dua, tidak, benangnya putus, giginya terbawa. Maka bahasa Nabi kinaya gigit tali itu dengan gigi geraham. Artinya apa? Dengan sangat-sangat teguh, sangat-sangat kuat, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada perintah khulafa ar-rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah, karena perbuatan yang bid'ah, mengada-ngada, itu adalah sesat. Yang mana yang mengada-ada? Mengada-ada adalah perbuatan yang keluar dari syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, tidak. Karena sudah ada tadi cluenya, ikutlah kepada sunnahku dan sunnah yang ditetapkan khulafa' rasyidin setelahku. Artinya tidak semua yang ada dalam dunia ini harus dilakukan oleh Nabi, tidak. Ya, sholat tarawih berjamaah tidak dilakukan oleh Nabi. Siapa yang buat? Umar bin Khattab, masuk dalam payung hukum tadi. Ya. Sholat sunat wudu tidak diajarkan oleh Nabi. Siapa yang ajarkan? Bilal bin Rabah. Sunnah sahabat-sahabat Nabi. Ya, banyak, Pak. Jadi kalau ada rumus semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, itu salah. Tidak general, tidak umum. Nah, zaman Nabi tidak ada maulid, ya. Zaman Abu Bakar tidak ada. Kenapa kita harus bikin? Tidak seperti itu.
Ya, jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak boleh dilakukan. Ya, tidak general aturan itu. Nanti kalau bicara masalah usul fiqh, makna kullun itu luas. Ya, dalam ayat Al-Quran pun ketika cerita Nabi Khidir diikuti oleh Nabi Musa, ketika Nabi Musa merusak protes karena Nabi Khidir merusak perahu nelayan. Ternyata jawabannya ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Di depan sana ada perompak yang mengambil semua kapal. Tapi ternyata kapal yang ditumpangi ini tidak diambil. Berarti bukan makna kullu itu semua. Kalau dari kajian linguistiknya. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, ya. Ada ranah payung hukumnya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh orang, dan ada sunnah. Ya, man sanna sunnatan hasanah. Dalam hadis dikatakan siapa yang memulai menginisiasi perbuatan baik, artinya dipilih mana yang baik, mana yang salah. Kalau sudah jelas-jelas ada orang ngaku bicara sama malaikat, komentar sama malaikat maut, nah itu baru sudah kelewatan, Pak. Tidak usah dimeloi gawe mah itu, gawe buyan. Ya, yang seperti itulah. Ya. Nanti ada bicara sama siapalah begitu ya. Sekarang ini kadang-kadang kita heran juga, yang kayak orang baru sembuh justru yang begitu yang banyak diikutin. Jadi kalau ada model-model mah itu, Pak, tidak usah dimeloi, antar ke rumah sakit M12 itu. Barangkali habis obat. Ya, kita bijak-bijaklah, pandai-pandailah berpegang kepada sunnah Nabi SAW, istiqamah dalam hidup. Mudah-mudahan yang istiqamah dalam hidup akan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, susah betul memang mau mati syahid. Tapi yang lebih susah adalah hidup syahid. Ya. Susah mau mati di jalan Allah, tapi lebih susah lagi hidup di jalan Allah. Dan semua yang sudah mencoba hidup di jalan Allah dipastikan matinya di jalan Allah. Ustaz, saya kecewa dengan ini. Saya mau bom. Itu ada dulu orang meninggal dunia bom panci. Apakah mati dia di jalan Allah? Nah, itu mati di jalan Tamrin. Sarinah ya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang baru kita sehat, semakin berkah, panjang usia harapan kita, umur kita sampai di tahun yang akan datang. Alhamdulillah, seandainya pun umur kita berhenti di tahun ini, maka mudah-mudahan kalimat terakhir yang keluar dari mulut di hari tersebut adalah la ilaha illallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma wa zidna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih